Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Fakli dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 yang materinya tindakan keperawatan pada gangguan pemenuhan keseimbangan suhu tubuh. Hipertermi, termoregulasi istirahat turun karena berlebih, ketidakmampuan untuk mengusir panas lingkungan yang luar biasa. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut, suhu set point tetap normal. Dan ini contohnya termoregulasi. Heat stroke. Heat stroke adalah kedaruratan medis disebabkan kegagalan akut mekanisme pengaturan suhu tubuh. Biasanya terjadi selama keadaan panas, terutama ketika diikuti kelembapan yang tinggi. Heat stroke terjadi apabila peningkatan suhu antara 40,5 sampai 43 derajat Celcius. Mengatur suhu berlangsung lama di otak tengah, gagal pusat dan pengeluaran keringat terhenti. Heat stroke menyebabkan cedera termal pada tingkat sel dan menyebabkan kerusakan luas pada jantung, hati, ginjal, dan koagulasi darah. Riwayat pasien menunjukkan terpajan pada peningkatan suhu atau latihan berlebih pada saat panas yang ekstrim. Heat stroke. Gejala heat stroke, disfungsi sistem saraf, pusat yang dalam atau konfusi, delirium, tingkah laku aneh, peningkatan suhu tubuh antara 40,6 Celcius atau lebih, kulit panas, kering, biasanya anhidrosis atau tidak ada keringat, takipni dan takikardia. Tujuan hipertermi pada heat stroke. Treatment pada pasien heat stroke adalah menurunkan suhu tinggi secepat mungkin karena kematian terjadi langsung berhubungan dengan durasi hipertermi. Prosedur heat stroke. 1. Lepaskan pakaian pasien. 2. Turunkan suhu inti atau internal sampai 39 derajat Celcius secepat mungkin. Gunakan satu atau lebih tindakan sebagai berikut. Gunakan pakaian dingin dan handuk atau usap-usap dengan air dingin secara kontinu. Taruh es pada kulit sambil menyemprot dengan air biasa. Gunakan selimut pendingin, bilas lambung atau kolon dengan saling es yang mungkin diresepkan jika suhu tidak turun. 3. Massage pasien atau pijat pasien. 4. Posisikan kipas angin listrik sehingga mengembus pada pasien. 5. Pantau secara konstan suhu pasien dengan menggunakan probe termistor pada rektum atau esofagus atau pantau suhu inti. Hindari hipotermi. Hipertermia mungkin terjadi kembali secara spontan dalam 3-4 jam. 6. Pantau pasien dengan cermat terhadap tanda-tanda vital, EKG atau elektrodiagram tekanan vena sentral dan perubahan tingkat kesadaran dengan perubahan cepat dalam suhu tubuh. Kejang mungkin diikuti dengan hipertermia berulang. 7. Berikan oksigen. 8. Mulai infus IV langsung, berikan dengan pelan. Pendingin dengan memberikan cairan dari perifer ke pusat. 9. Ukur haluaran urin. 10. Teruskan memantau EKG. 11. Lakukan serial uji untuk gangguan perdarahan atau koagulopati intravaskular diseminata dan enzim serum untuk mengukur cedera hipoksia, suhu pada hati dan jaringan otot. 12. Masukkan pasien ke unit perawatan intensif jika ada kerusakan hati, jantung, dan susunan saraf pusat. Melaksanakan program terapi sesuai program. Dialisis atau cuci darah. 2. Antikonvulsan yang bertujuan diberikan kepada heat stroke agar terhindar dari kejang atau sentruman yang terjadi di sentruman di otak. 3. Kalium dan natrium bikarbonat. 4. Antipirektik tidak ada gunanya pada hipertermia dan dapat menyebabkan komplikasi. Memberikan pendidikan kesehatan. 1. Anjurkan pasien untuk menghindari terpajan pada suhu tinggi. Hipersensitivitas pada suhu tinggi mungkin terjadi dalam waktu lama yang dapat dipertimbangkan. 2. Tekankan pentingnya memelihara masukan cairan yang adekuat, menggunakan pakaian kendor, dan mengurangi aktivitas dalam cuaca panas. 3. Anjurkan atlet untuk memantau kehilangan cairan, mengganti cairan, dan menggunakan pendekatan berangsur untuk pengkondisian fisik yang memungkinkan cukup waktu untuk menyesuaikan dengan iklim.
ASCAP. Ini contoh ASCAP dari hipertermia. Nama Nyonya DA, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Keluhan utamanya, klien mengatakan badannya terasa panas. Riwayat penyakit sekarang, 2 hari lalu klien mengeluh panas, mual-mual dan nyeri di bagian perut oleh keluarga. Klien dibawa ke dokter keluarga. Data fokus, data subjektif, klien mengatakan sering panas pada malam hari, panasnya hilang timbul, panas disertai dengan keringat. Data objektif, kulit klien terasa hangat. Tanda-tanda vital, suhu 37,8 Celcius, nadi 100 kali per menit, tekanan darah 120/80, napasan 23 kali per menit. Diagnosa keperawatan, klien mengatakan badan terasa panas, panas hilang dan timbul kembali dan disertai dengan keringat. Diagnosanya hipertermia, penyakit tipoid. Etiologi Salmonella typhosa, masuk ke saluran cerna kemudian diserap di usus halus. Bakteri masuk aliran darah menyebabkan endotoksin, peningkatan leukosit menyebabkan hipertermi. Tanduknya setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x7 per jam, diharapkan masalah klien teratasi. Anjurkan kepada keluarga untuk kompres hangat. Anjurkan pada klien untuk minum yang banyak. Pantau suhu tubuh klien. Anjurkan klien untuk menggunakan baju yang tipis. Kolaborasi dengan tim medis, pemberian terapi farmakologi, obat antipirektik. Rasional, kompres hangat dapat mempercepat penurunan suhu tubuh klien. Minum yang banyak dapat mencegah dehidrasi dan mengetahui perubahan suhu pasien. Tindakannya, 1. Menganjurkan kepada keluarga untuk kompres hangat. 2. Menganjurkan klien untuk minum yang banyak. 3. Memantau suhu tubuh klien. 4. Menganjurkan klien untuk memakai baju yang tipis. 5. Melakukan kolaborasi dengan tim medis pemberian obat antipirektik. Evaluasi, klien mengatakan panasnya sedikit berkurang. Objektif, akral hangat, dan masalah hipertermia teratasi dengan sebagian ditandai dengan adanya penurunan suhu sebelum dilakukan tindakan 37,8 derajat Celcius dan setelah dilakukan tindakannya menjadi menurun 37 derajat Celcius. Planning, lanjutkan intervensi. Ini adalah pertanyaan dan jawaban dari teman-teman kelas. 1. Bagaimana upaya pencegahan pada pasien yang terkena hipertermia dari Nafiloiza? Jawabannya, beberapa upaya pencegahan hipotermia antara lain: 1. Berpakaian yang tepat saat musim dingin. 2. Ganti baju basah dengan baju kering sesegera mungkin. 3. Keluar dari air dingin secepatnya. 4. Mengkonsumsi kalori dan cairan yang cukup. 5. Melakukan pengawasan lebih pada lansia dan anak kecil. 2. Apa usaha yang dilakukan tubuh saat terjadi penurunan suhu? Dari Revika Melpa. Secara normal, apabila suhu tubuh mengalami penurunan dari rentang normal 36,50 sampai 37,50 Celcius, maka tubuh memiliki usaha alamiah untuk mengembalikan suhu tubuh ke rentang normal. Cara yang dilakukan tubuh adalah dengan timbulnya refleks menggigil. Menggigil akan menghasilkan panas yang digunakan untuk mengembalikan suhu tubuh ke rentang normal. Selain itu, pembuluh darah kecil akan menyempit atau konstriksi untuk menghambat hilangnya panas dari dalam tubuh. Akibat dari proses konstriksi tersebut, kita sering melihat daerah wajah, tangan, dan kaki menjadi lebih pucat ketika terjadi kedinginan. Yang ketiga, apakah suhu lingkungan mempengaruhi suhu tubuh? Dari Retno Vita Amelia. Jika suhu lingkungan sekitar kita meningkat, maka tubuh atau badan manusia terasa panas. Sementara tubuh selalu menghasilkan panas sebagai akibat dari proses pembakaran zat makanan dengan oksigen atau metabolisme. Apabila proses pengeluaran panas tubuh atau badan terganggu, maka suhu tubuh atau badan akan meningkat. Keempat, apakah
begitu demam boleh langsung memberi obat penurun panas, atau adakah cara lain yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Dari Raski Izanul Sabli. Boleh diberi obat karena demam yang timbul seringkali membuat khawatir, sehingga banyak yang memilih untuk segera mengkonsumsi obat penurun panas. Padahal tak jarang orang mengukur suhu tubuh menggunakan alat ukur yang tidak sesuai. Selain itu, obat penurun panas juga seharusnya diminum sesuai kebutuhan atau indikasi medis yang tepat. Berikut ini adalah cara yang biasa dilakukan terlebih dahulu dalam memberikan tindakan. 1. Memperbanyak minum air putih. 2. Mandi atau kompres tubuh dengan air hangat. 3. Perbanyak tidur. 4. Pakai baju atau selimut yang tipis. 5. Apa yang menyebabkan seseorang anak sering mengalami peningkatan suhu tubuh dan bagaimana penanganan yang tepat dilakukan oleh orang tua agar anak tidak mengalami dampak negatif yang terjadi seperti kejang-kejang. Dari Fitria. Biasanya penyebabnya yaitu infeksi, pakaian dan suhu lingkungan, dan efek imunisasi. Cara penanganan agar anak tidak kejang. 1. Pastikan suhu ruangan tetap sejuk untuk membuat anak merasa nyaman. 2. Selimuti anak dengan kain yang tipis dan buka jendela agar sirkulasi udara lebih lancar dan suhu ruangan terasa lebih sejuk. 3. Letakkan handuk kecil yang dibasahi air hangat di dahi anak sebagai kompres. Tidak disarankan menggunakan air dingin untuk mengkompres karena bisa meningkat suhu tubuh dan membuat anak menggigil. 4. Perbanyak istirahat dan jangan dulu pergi keluar rumah. Baik, itulah pertanyaan dan jawaban dari teman-teman.